Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, ini sudah 7.30, kita lanjutkan kuliahnya. Eh, jadi pada pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas tentang uji kompetensi. Kemudian apa namanya? Ada tiga uji kompetensi yang kita bahas. Kemudian kita bahas tentang deret pangkat, oke, di mana deret pangkat ini mempunyai apa yang kita sebut dengan rentang konvergensi, oke. Jadi apa deret pangkat ini mempunyai rentang konvergensi sangat ditentukan oleh nilai x. Sekarang kita akan lanjutkan ini apa pokok bahas apa sub pokok bahasan ini akan Anda pakai apa namanya? Akan kita pakai sampai di kuliah-kuliah selanjutnya. Oke. Apa namanya? Uh, Sorry, saya lupa share screen. Pada pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengekspansikan sebuah fungsi ke dalam sebuah deret. Oke. Jadi ekspansi fungsi dalam sebuah deret ini apa? Ini sangat berguna ketika kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial, biasanya solusi deret. Jadi ada beberapa persamaan di dalam fisika dan tidak kita bisa selesaikan secara analitik dan kita harus menggunakan deret untuk menyelesaikannya. Jadi misal sebuah fungsi kita nyatakan dalam fx, fungsi fx ini kita nyatakan dalam A0 ditambah A1 x dikurang A, x dikurang A ditambah A2 x dikurang A pangkat 2 ditambah A3 x dikurang A pangkat 3. Ini kita sampai 4 x dikurang A pangkat 4. Oke. Tambah ini pola umumnya AN x dikurang A pangkat N. Oke. Ini adalah pola umum ketika kita mengekspansikan, menguraikan fungsi dalam bentuk deret. Oke. Kemudian tugas kita sekarang ini apa namanya? Pekerjaan kita sekarang bagaimana kita menentukan A0, A1, A2 dan seterusnya sehingga kita punya ekspresi atau ekspresi fungsi tersebut dalam bentuk deret. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menurunkan persamaan ini. Oke, kita turunkan persamaan ini. Kalau kita turunkan satu kali, ini f aksen x, yang ini turunannya 0, A0, yang A1 tinggal A1. Oke, jadi ini turunannya 1. Oke. Kemudian ditambah tambah
turunannya ini suku ketiga yang ini, itu adalah 2A2 X kurang A. Oke. Jadi apa? Duanya pindah ke sini, duanya pindah ke sini, kemudian dikurangi pangkatnya dikurangi 1. Oke. Ini 2A2 X kurang A pangkat pangkat 1. Ini dengan cara yang sama, ini kita dapatkan 3X kurang A pangkat 2. Ditambah ini 4A4 X kurang A pangkat 3. Oke. Jadi apa namanya, sering saya sampaikan seperti ini. Ini sebenarnya mudah. Oke, ini sebenarnya mudah karena kita hanya menurunkan. Oke, yang membuat dia seakan-akan kelihatan sulit karena dia panjang saja. Oke, tetapi kalau misalnya Anda coba turunkan sedikit demi sedikit, ikuti langkahnya satu persatu, insya Allah mudah. Oke, ini tambah N X kurang A N kurang 1. Oke. Nah, kita turunkan lagi 2 kali. Turunan kedua, kira di matematika dasar Anda sudah dapat ini, turunannya suku pertama sama dengan 0, kemudian turunannya ini 2A2. Oke. 2A2 ditambah 3, ini kali 2, ini di sini ada A3. 3A3 X kurang A pangkat 1 sekarang. Oke. Tambah ini 4 kali 3 kali 2 A4 X kurang A pangkat 2. Nah, ini sekarang yang ini pola umumnya N kurang 1 X kurang A pangkat N kurang 2. Kemudian kita turunkan lagi satu kali lagi. Ini suku pertama tadi habis, ini tinggal 3 kali 2 A3, ini 4 kali 3 kali 2. Oh, sorry, di sini belum ada 2. Jadi 2 X kurang A pangkat 1 tambah N kurang 1 N kurang 2 AN, ini pola umumnya X kurang A pangkat N kurang 3. Oke. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita ambil 3 turunan pertama ini. Kalau kita turunkan sebanyak N kali, jadi ini Fnx. Nah, kita akan punya, coba perhatikan, kalau kita turunkan 3 kali berarti 3 kali 2. Oke. Kalau nanti kita turunkan 4 kali berarti 4 kali 2 kali 1. Oke. Berarti pola umumnya kalau N berarti N, ini N kurang 1, N kurang 2 sampai 1. Nah, kalau kita turunkan 3 kali, di sini A3. Oke. Ditambah, nah, coba perhatikan suku-suku selanjutnya. Ini, kalau kita turunkan 1 kali A1, 2 A2, ini 3 A3. Pola umumnya ini. Selebihnya, itu adalah suku yang terdapat X kurang A. Oke, ini semua terdapat X kurang A, X kurang A, X kurang A, X kurang A. Berarti di sini terdapat suku X kurang A. Oke.
Sorry. Oke, jadi apa di sini terdapat X kurang A. Kenapa di situ kita menarik di situ X kurang A? Karena nah, jika kita ambil X kurang A, X sama dengan A. Nah, kita ambil X sama dengan A, berarti kalau X sama dengan A, suku-suku yang ada di sini ini sama dengan 0. Oke, jadi kalau X sama dengan A, coba perhatikan. X sama dengan A berarti suku-suku ini sama dengan 0 semua. Oke, ini 0 semua, ini 0 semua. Kalau X sama dengan A. Oke, sehingga kita punya persamaan FA, X-nya sama dengan A, sama dengan A0. Ini di sini juga apa? Ini. Nah, sekarang yang kedua, yang ini F aksen A sama dengan apa itu? A1. Oke. Kemudian F double aksen A ini sama dengan apa ini? 2A2. Oke. Tahu dengan kata lain A2 sama dengan 1/2 F aksen, double aksen. Oke. Terlalu kecil ya. Sorry. Kata lain A2 sama dengan 1/2 F double aksen A. Oke. Kemudian F3 F aksen 3 triple aksen ini sama dengan 3 kali 2 A3. Oke, atau dengan kata lain A3 sama dengan 3 kali 2 kita tulis saja 1/3 faktorial. Oke. F aksen triple aksen A. Nah, kita juga punya pola umum Fn A sama dengan N faktorial. Nah, ini adalah yang ini sama dengan N faktorial. Oke. N faktorial N faktorial AN. Sehingga kita punya AN seper N faktorial Fn A. Oke. Nah, sekarang kita punya coba perhatikan, sekarang kita punya ini, kita punya A0, kita punya A1, kita punya 2, kita punya 3, kita punya AN. Sehingga fungsi yang pertama ini, saya garis bawah, fungsi yang pertama ini, coba lihat fungsi yang pertama ini, kita substitusi masuk AN-nya, A0-nya, A1-nya, dan seterusnya. Sehingga kita punya persamaan, saya tulis di sini saja. Dari yang pertama tadi, Fx sama dengan A0. Nah, sekarang suku yang kedua ini, suku yang kedua A1, A1-nya kita ganti dengan F aksen A. Oke. Hingga ini kita bisa tulis X kurang A F aksen A. Oke. Ditambah X kurang A pangkat 2
A2-nya kita ganti, ini kita substitusi ini A2 dengan ini. Oke. Berarti ini kita punya F aksen ini tadi. F aksen double aksen A 2 faktorial ditambah X kurang A pangkat 3 F triple aksen A 3 faktorial, atau pola umumnya X dikurang A pangkat N F N X per N faktorial. Oke. Nah, deret semacam ini, coba perhatikan deret semacam ini yang terakhir ini. Nah, deret ini disebut deret Taylor. Jadi ini kalau di buku referensi ini biasa ditulis deret Taylor. Oke. Di sekitar X sama dengan A. Oke, jadi ini bisa kita katakan ekspansi Fx di sekitar X sama dengan A. Nah, oke. Kemudian jika ini kasus khusus lagi, jika A sama dengan 0, jadi A sama dengan 0 berarti ekspansi fungsi di sekitar X sama dengan 0. Oke, jadi jika A sama dengan 0, deret Taylor ini bisa kita tulis Fx sama dengan ini tadi salah. A0 kita ganti dengan FA. Ini ya dari sini tadi FA. Fx bisa kita ganti. Nah, jadi di sini jadi F0. Oke, jadi semua A di deret Taylor kita ganti dengan 0. Oke, jadi ini jadi F0 ditambah, nah X kurang A berarti X kurang 0, tinggal X. Oke, X F aksen 0 ditambah ini X pangkat 2 F double aksen per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 F aksen per 3 faktorial ini. Tambah titik-titik pola umumnya Xn Rn faktorial Fn 0. Oke. Dan seterusnya. Nah, deret yang terakhir ini ini kita sebut dengan deret Maclaurin. Okay. Jadi bisa kita simpulkan di sekitar X sama dengan di sekitar 0. Oke.
sorry, ini bukan di sekitar asal, di sekitar X sama dengan 0. Jadi kalau deret Maclaurin itu kita ambil A-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Oke. Kita lihat contohnya. Ini saya copy dulu ke halaman sebelah. Oke, jadi ini adalah deret Maclaurin. Oke, kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, kita ingin ekspansikan sin X. Oke, kita tulis seperti ini. Fx sama dengan sin X. Oke. Nah, sekarang F0 sama dengan sin 0, ini sama dengan 0. Oke. Sekarang F aksen X. F aksen 0. Turunannya sin itu adalah cos. Oke. Cos 0 sama dengan 1. Oke. Sekarang kita lihat F double aksen 0. Turunannya cos itu adalah min sin 0. Min sin 0 sama dengan 0. Sekarang kita lihat triple aksen. Turunan ketiga. Turunannya min sin, min cos 0. Ini sama dengan minus 1. Oke. Kemudian F ini 4, 0. Turunannya min cos, min sin 0, ini sama dengan 0. F ini turunan kelima, 0. Turunannya min sin itu adalah cos 0 sama dengan 1. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau Fn-nya genap, ini Fn-nya genap, turunan kedua, turunan keempat, turunan keenam, dan seterusnya itu sama dengan 0. Ini bisa kita lihat di sini, ini 0, 0, 0. Oke. Jadi kalau genap dia 0, polanya seperti itu. Ini apa? Ini saya ingatkan, ini berbeda untuk setiap fungsi. Oke, ini berbeda. Nah, sedangkan kalau ganjil dia berulang antara 1, minus 1, dan 1, sehingga fx ini, nah ini kita substitusi ke persamaan ini. Yang hasil ini kita substitusi ke persamaan ini. Oke. Kita substitusi ke persamaan deret Maclaurinnya, sehingga kita punya sin X F0-nya sama dengan 0. Ini X. Nah, kemudian X pangkat 2-nya tidak ada. X pangkat 3 itu minus 1. Kenapa minus di sini? Karena sini minus. Sorry, ini minus. Ini minus yang ketiga. Oke. Ini kita substitusi ke sini. Oke. Yang kedua tadi di sini 0. Pokoknya yang ganjil-ganjil itu sama dengan 0. Kemudian X ini kurang X pangkat 2 per 2 faktor, per 3 faktorial, ini pangkat 3. Per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau sin X kita ekspansikan dalam deret Taylor, fungsinya seperti itu. Oke. Kemudian contoh yang lain,
Ini mungkin lebih mudah. Contoh yang lain. Fx sama dengan E pangkat X. Oke. Nah ini F0 ini sama dengan 1. Oke, jadi E pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Kemudian F aksen X. Nah, turunannya E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Nah, turunan keduanya juga sama E pangkat X dan seterusnya. Ini F nx sama dengan E pangkat X. Sehingga ini juga sama Fn0 sama dengan 1. Oke. Sehingga untuk E pangkat X semua yang ini kita ganti saja dengan 1. Oke, sorry. Ini 1, ini 1, ini 1. Sehingga ini kita punya fungsi E pangkat X sama dengan 1 ditambah X tambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Oke, dan seterusnya. Oke, ini contoh penggunaannya. Oke, dua contoh. Mungkin semakin banyak contoh semakin bisa memberikan pemahaman yang lebih baik untuk Anda. Contoh yang ketiga, E pangkat di sini saja. Bagaimana misalnya kalau E pangkat minus X pangkat 2. Oke. Nah, yang kalau minus X pangkat 2 ganti saja X yang ada di sini dengan X pangkat 2. Bisa diganti langsung. Oke. Sehingga untuk E untuk E pangkat min X pangkat 2 ini bisa kita langsung 1 ditambah minus X pangkat 2. Jadi tinggal diganti saja X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah minus X pangkat 3 per pangkat 2 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 ditambah minus S pangkat 2 jadinya X pangkat 4 per 2 faktorial dikurang ini. Minus pangkat 3 itu minus X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Oke. Itu E pangkat minus X. Nah, yang lain lagi kalau misalnya kita bisa kalikan seperti ini. X tambah 1 sin X. Nah, kalau ini kita mau ekspansikan dalam bentuk deret, nah, berarti bisa kita tulis 1 ditambah X. Nah, sin X tadi, sin X itu sama dengan X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Oke, dan seterusnya. Ini tinggal kita kalikan. Ini sekarang tinggal kita kalikan. Berarti ini 1 kali X, X kali X. Oke, sehingga yang pertama kita punya X ditambah X pangkat 2. Nah, suku kemudian dikalikan dengan suku yang kedua ini dengan ini. Oke. Ini hasilnya dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial dikurang X pangkat 4 per 4 faktorial.
ditambah ini yang sama, X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah X pangkat 6 per 6 faktorial. Oke. Jadi apa namanya, kalau ekspansi itu bisa kita deret itu bisa kita kalikan. Contoh yang lain ini mungkin apa di tugas saja. Bisa juga E pangkat X cos X. Nah, caranya bagaimana? Anda ekspansikan dulu cos X-nya, kemudian Anda ekspansikan E pangkat X-nya, kemudian Anda kalikan. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk apa bagian pertama ini? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apa namanya, sekali lagi saya ingatkan, kuliah fisika matematik itu kalau misalnya Anda tidak memperbanyak latihan penyelesaian soal-soalnya, itu apa ya susah Anda memahaminya. Oke? Jadi nanti di tugasnya jadi misalnya cos X ekspansi deretnya itu sudah ada di buku-buku teks. Oke, itu sudah ada, tinggal Anda ekspansikan nanti di tugasnya len 1 tambah X dan oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita. Jadi ini apa sub pokok bahasan terakhir tentang deret. Nanti apa kita lanjutkan. Mungkin kita break dulu sampai 8.10. 8.10 bergabung kembali, kita lanjutkan tentang bilangan kompleks. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau dilihat-lihat dulu catatannya, kalau ada yang ingin ditanyakan 8.10 silakan ditanyakan. Oke, saya tutup dulu, kita break sampai 8.10 baru kita lanjut.